Orang meramalkan tahun 2024 katanya itu mau ada dunia zaman keemasan. Itu menurut saya kurang mengerti masalah itu. Tapi menurut feeling saya ini jangan mengharapkan yang muluk-muluk, jangan meramal yang muluk-muluk. Kita buktikan apa yang terjadi nanti di tahun 60-an. Hanya gemah ripah repeh rapi, tapi penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan bercerita, ceritanya lain daripada yang lain. Saya sengaja ambil daerah lokasi Curug Cinulang, ya bisa disebut Curug Penganten atau air terjun Penganten, bisa disebut juga air terjun Kembar. Sengaja saya bikin konten di sini, bikin gambar di sini, bikin lokasi di sini. Berarti lokasi sini itu kalau kita baca, kita aji, kita pelajari, ini mengandung makna kehidupan sehari-hari manusia yang sekarang lagi dijalanin. Kalau kita benar-benar belajar dari alam, kita pasti tahu apa artinya kehidupan ini. Antara baik buruknya kehidupan, antara derasnya air terjun, apa derasnya angin atau segala macam. Kalau kita pelajari, kita hayati, kita aji, kita artikan, itu semuanya juga mengandung makna. Kita di sini sengaja saya ambil lokasi di daerah Cicalengka, Curug Cinulang. Kita mulai ya. Zaman sekarang itu emang banyak orang yang meramal kehidupan masyarakat di Indonesia, katanya nyaman, tentrem, aman, damai. Emang kalau dilihat dari sepintas, dilihat dari sebelah mata, emang demikian. Tapi kalau kita dilihat semakin mendalam, semakin mendasar, itu semua masyarakat itu sebenarnya itu sangat menderita. Ekonominya susah, harga pada naik, cari kerja susah. Jadi yang itu namanya orang yang meramal begitu tuh hanya membohongi diri pribadi sebenarnya. Kita ambil dari alam, air terjun sangat deras. Ini kehidupan manusia sangat deras begini, sangat deras, mengandung resiko kehidupan. Kena angin, uap menyebar kemana-mana. Kalau kita mendekati pasti kita basah. Ini kalau kita baca, kalau kita aji, pelajari, sebenarnya ini pelajaran yang sangat besar, yang sangat berharga. Banyak orang-orang meramalkan tahun 2024 katanya itu mau ada dunia zaman keemasan. Menurut saya, menurut lihat dari alam di sini, itu kita lihatnya dari gambaran embun air yang ketebak air. Jadi air ketebak angin, itu kan kenanya embun. Itu gambaran yang sangat jelas. Kita itu dipimpin oleh dua pemimpin, satu kepala, yang satunya wakil. Jadi antara dua arus ini nggak sama. Jadi mementingkan diri pribadi masing-masing. Ada yang satu diantaranya ada yang besar, deras, berai, yang satunya ngumpul, tapi sangat deras. Itu yang namanya angin.
mendebak air terjun itu menjadi embun atau uap. Itu yang kena siapa? Masyarakat. Efek sampingnya tuh orang-orang lingkungan kena basah. Kenapa kena basah? Dikarenakan kita ini hidup di dunia keras. Jadi kita banyak yang meramalkan. Itu menurut saya gak kurang mengerti masalah itu. Tapi menurut feeling saya ini seperti air terjun ini, seperti air terjun ini. Coba perhatikan satu di antaranya, kan ya harusnya kan berbeda, yang satu ngumpul deras, yang satunya derai. Jadi nggak seimbang. Kenapa kok begitu? Itu namanya sifat manusia saling mementingkan diri pribadi. Jadi kita belum waktunya, belum saatnya untuk kehidupan subur makmur, gemah ripah repeh rapi. Belum waktunya, belum saatnya. Itu menurut saya. Dikarenakan manusia-manusianya yang ada di sini ibarat air terjun. Yang kena itu yang menjadi mana? Yang di bawah. Contohnya kita ambil, bentar-bentar harga naik, karyawan gajinya tetap begitu. Jadi antara upah atau gaji nggak seimbang dengan pendapatannya, dengan gajinya. Makanya masyarakat di sini ini susah mau ada lebih, selalu menderita, selalu kekurangan. Untung kita ini punya pedoman, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ibaratnya tuh kolam wadah yang mengatur arus itu. Biarpun yang air terjun itu sangat deras, kena angin, kena segala macam, udah goyang keadaannya. Tapi dikarenakan kita punya wadah, punya kolam, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Tapi kenyataannya mana? Gak ada yang namanya keadilan tuh, gak ada. Mementingkan diri pribadi, seperti caleg-caleg, ngerayu begini, ngerayu begitu, janji ini, janji itu. Tapi mana buktinya? Belum jadi. Wah, inilah kita berantas kemiskinan. Emang orang-orang miskin itu diberantasnya bukan masalah materinya, masalah kehidupan. Contohnya semua barang-barang yang ada semuanya pada naik. Bagi mereka yang punya duit, boro-boro harga 15.000, 100.000 dia pasti dibayar. Tapi yang namanya rakyat kecil itu sangat keberatan. Jadi tolong orang yang meramalkan di sini itu jangan dulu berbicara gemah ripah repeh rapi. Belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Dikarenakan yang punya hak waris negara ini belum bisa memegang diri pribadinya. Masih pelin-pelan, masih kena angin-anginan, bisa dikuasai sama yang lain. Contohnya seperti air terjun ini, kena angin jadi uap, jadi embun. Itulah kehidupan. Makanya tolong orang-orang yang meramal masa depan bangsa kita tuh jangan terlalu muluk-muluk lah. Jangan, kita santai-santai aja, kita nyaman-nyaman aja. Jangan ngasih pengharapan yang enggak, yang berlebihan. Kita kasih ini aja, kasih pemasukan pada masyarakat. Tolong janganlah kita berlebihan. Kita waktunya kerja, waktunya usaha, waktunya dagang. Nikmatin apa yang terjadilah. Kita nikmatin aja. Jadi kalau kita meramal yang begini begitu, itu jangan berlebihan. Jangan itu berlebihan. Mau jadi masyarakat yang awam itu mengharapkan gemah ripah repeh rapi. Tapi kapan? Belum waktunya, belum saatnya.
ada yang meramalkan kita nanti pemilu ini begini, jangan terlalu muluk lah, santai aja, santai, kita nikmati, kita lihat aja apa yang terjadi, terjadilah. Tapi saran saya, tolong jangan terbawa arus angin. Kita harus punya pribadi masing-masing. Jangan sampai kena provokator, jangan sampai kejadian anarkis, inilah itulah segala. Saya anjurkan tolong pribadi masing-masing didasarkan oleh iman dengan keimanan. Kita pegang Pancasila, Pancalima sila dasar. Itu yang kita pegang tuh itu. Jadi yang jangan meramal tuh jangan berlebihan lah. Belum saatnya hidup kita di sini tuh gemah di pare-pare, itu belum waktunya. Dikarenakan yang punya hak, yang punya waris, yang punya tahta hak negara ini, dia ibarat air kena angin, masih kena embun-embun begitu jadi embun. Jadi tolong jangan berlebihan lah. Saya di sini bukannya so tahu, jangan so tahu. Hidup saya ini berkumpul dengan masyarakat kecil. Kehidupan saya ini hidup bermasyarakat kecil. Saya tahu keluhan-keluhan masyarakat, entah itu orang jualannya, entah supir angkotnya, tukang bakso, tukang apa, saya tahu. Barang-barang pada naik, ngejualnya susah. Itu emang kenyataan begitu. Belanja habis 100.000 dijual buat dagang, paling nyisanya berapa, lebihnya berapa. Jadi di mana letaknya subur makmur repah di parepeh rapi? Enggak bakalan. Kalau menurut saya sekarang, contohnya logika saya, tanah seperti sawah-sawah diaruk, dibikin bangunan, bikin gedung, itu modalnya modal siapa? Atas nama negara, atas negara, atas nama negara itu wallahu alam, saya percaya. Itu berarti hasil bumi dari kita ini, hasil seperti padi, itu setiap tahunnya berkurang sekitar 1.000.000 ton kurang lebihnya per musim panen. Dikarenakan tanah sawah diuruk semua, diuruk di mana-mana. Contohnya sekarang, yang saya lihat sendiri, Kerawang dulu di situ panen lumayan. Kan sekarang udah mengurangi, tanahnya diuruk, dibikin bangunan-bangunan perusahaan asing. Di mana-mana tuh begitu. Makanya setiap per bulan kita kekurangan makan pokok itu per setiap musim itu jutaan ton. Makanya setiap kekurangan itu kita belinya dari mana? Dari luar negeri. Itu duitnya dari mana? Dari pajak. Pajak tuh nggak mencapai segitu, enggak mencapai segitu. Berarti kita ngutang, nganjuk. Itu bayarnya dari mana? Ambil dari pajak itu nggak bakalan. Tapi tolong, kalau bisa masyarakat, orang-orang yang mengaku punya sawah, ladang, itu tolong jangan dijual, mendingan diurus aja untuk menanam padi demi masa depan anak cucu kita. Semakin lama sawah selalu diuruk, nanti sawah kita tuh bakal habis. Hasil panen itu bakal mengalir. Sekarang aja udah jutaan ton setiap 100 hari sekali, udah jutaan ton kita hilang. Itu dikarenakan sawah-sawahnya udah pada diuruk, udah pada dibangun perumahan. Buat siapa itu perumahan?
Bukannya untuk rakyat kecil, bukan. Untuk orang-orang kaya yang punya pengusaha atau apa. Tapi rakyat kecil itu larinya kemana? Lari ke daerah kepekampungan, contohnya ke daerah pegunungan. Dikejar, dibikin perumahan. Udah dibikin perumahan, yang nungguinnya siapa? Orang-orang kaya. Jadi bener berarti bener itu memberantas kemiskinan tuh bener bagi orang yang kaya. Jadi orang miskin itu nggak susah, nggak bisa hidup. Kemana larinya orang miskin? Larinya tuh ke pinggir pasar, ke pinggir jalan, jadi gembel, jadi pengemis, jadi pencuri, jadi preman. Itu semuanya ya, itu hasil dari pemberantasan orang-orang miskin. Sebenarnya bahasa pemberantasan orang miskin itu menurut saya itu salah. Ada juga untuk memakmurkan, untuk membangun orang-orang miskin. Jangan memberantas. Saya sering dengar dari berita, dari radio, baca koran atau apa segala macam, itu bahasa itu salah, memberantas kemiskinan. Pantesan sekarang orang-orang miskin pada susah. Begitu. Jadi sengaja saya ambil lokasi di daerah air terjun ini, kita baca itu artinya menurut saya itu kira-kira begitu. Begitu itu perkiraan saya. Jadi tolong meramal itu jangan berlebihan, biasa-biasa aja, santai. Indonesia tuh nggak lama gemah ripah repeh rapih tuh lama. Saya yakin 100 tahun juga nggak bakalan bisa, malah kita negara ini, malah rakyat ini, masyarakat ini malah hancur jiwanya, mentalnya segala macam malah hancur. Itu keyakinan saya. Dikarenakan masyarakat ini udah buntu, udah gelap, udah poek. Mau beli rumah perumahan harus karyawan, harus ada setruk gaji. Jadi susah dipersulit. Kan tujuannya itu perumahan itu, entah rusunnya atau perumahan biasa, itu kan tujuan pemerintah tuh untuk orang-orang yang nggak mampu. Tapi nyatanya yang menduduki tempat yang tersebut itu semuanya juga orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit, yang punya setruk gaji. Kita nggak bisa seperti masyarakat biasa. Contohnya saya sendiri, saya nggak punya setruk gaji, ngambil perumahan saya nggak bisa. Alasannya inilah itu segala macam. Itu banyak alasannya nggak masuk akal. Kan tujuannya pemerintah itu untuk menempatkan orang-orang yang terlantar. Tapi kan kenyataannya yang diam di perumahan itu, di rusun atau di mana-mana itu, yang menduduki itu di situ semuanya orang yang berduit. Orang yang berduit diam di rusun, itu maksudnya menghindari pajak-pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, segala macam. Jadi mereka itu larinya tuh, tempatnya tuh, diamnya tuh di rumah rusun atau di perumahan. Jadi maksudnya menghindari dari pajak. Tolong, menurut saya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, hindarilah yang namanya rusun, rumahnya perumahan itu. Kamu yang punya miliaran, milioner, triliuner, tolonglah kamu berdiri sendiri di kaki orang lain. Itu hak orang, jangan ditempatin. Ada di saya di sini ada rusun. Itu yang di rusun itu semuanya yang duduk di situ itu semuanya tuh punya mobil. Wallahualam antara ngutangnya, lanjutnya, kreditnya. Itu menurut logika saya itu punya mobil, berarti orang itu insya Allah mampu. Tapi kenyataannya saya keliling-keliling di pasar, di mana kalau malam pasar dialaskan koran, kadang-kadang hapus, kadang-kadang ada juga yang namanya rumah
rumah roda. Sebenarnya gitu, itu yang namanya rusuh sama perumahan tuh, yang wajib yang menerima tuh orang-orang begitu, bukan orang-orang bergaji. Jadi oknum-oknum itu menyalahgunakan wewenang dari kebijaksanaan pemerintah yang berlaku. Dikarenakan orang yang gembel-gembel itu, maaf saya ngomong gembel, maaf ini supaya jelas ya, maaf. Jadi nggak ada untuk pemasukan untuk suap menyuap, nyogok menyogok. Jadi dia oknum itu mencari dia yang bisa menyogok, bisa menyuap, itu baru bisa menduduki rumah susun atau perumahan. Makanya jangan mengharapkan yang muluk-muluk, jangan meramal yang muluk-muluk. Kita buktikan apa yang terjadi nanti di tahun 60-an. Menurut saya bukannya gemah ripah repeh rapi, tapi penderitaan. Logikanya sekarang 3 bulan sekali jutaan ton hilang di Indonesia ini. Contohnya sawah diuruk, sawah berapa ratus hektar diuruk. Coba bayar, beli di petani yang punya tanah dulunya dengan harga murah, dengan alasan gusuran, buat inilah buat itu, tapi kan nyatanya sama oknum dimanfaatkan, dijual ke pemerintah, laporan ke pemerintah dengan harga setinggi langit. Mana keadilannya, mana kebijaksanaannya, gak ada. Tolong setiap orang yang mau meramal negara kita ini, tolong berpikir secara jelas, berpikir secara normal, jangan terlalu berbuluk-muluk. Seperti orang-orang kampung meramalkan kehidupan di sini. Dia pasti pendapatnya begitu, dikarenakan kalau di kampung punya duit 10.000 bisa dimakan 1 bulan, tapi kalau di kota 100.000 cuma 2 hari. Makanya orang-orang peramal, orang kampung bisa ngomong begitu seenak dewe. Berpikirlah orang-orang peramal yang orang ada di kampung, sebelum berbicara, belum ngomong, kamu jalan-jalan dulu di kota, tanya, ngobrol sama masyarakat kecil yang ada di jalanan di situ, tanya di pasar banyak. Mana saya nggak percaya, belum saatnya negara kita ini subur makmur, gemah ripah repeh sapi. Dikarenakan kata saya juga tadi, yang punya hak waris negara ini ibarat embun kena angin. Jadi belum sewaktunya, belum saatnya. Dikarenakan masih bisa dikendalikan sama yang lain. Tolong, mohon dengan hormat, orang-orang peramal yang dari kampung, sebelum berbicara, jalan-jalan dulu ke kota. Tolong, jalan-jalan dulu ke kota. Saya bukan ahli ramal, bukan. Saya kasihan sama orang-orang yang setelah membuka YouTube ramalan-ramalan itu, dia mengharapkan sesuatu yang belum tentu. Jangan. Kalau bener tahun besok mau gemah ripah repeh rapi, gak mungkin sekarang ada banyak masyarakat jadi gelandangan, malam tidur di pasar, tidur di pinggiran jalan, banyak yang cari-cari rongsokan. Begitu mau gemah ripah repeh rapi, bukan begitu. Kalau menurut saya, prinsip saya, logika saya, kalau kita mau gemah ripah repeh rapi, 10 tahun lagi yang akan terjadi dari mulai sekarang, ekonomi normal, terus standar, cari kerja gampang, harga murah, gaji tetap, nggak ada potongan-potongan lagi itu segala macam. Janganlah seorang tolong, jangan meramal yang nggak ngerti, jangan, kasihan sama orang-orang yang mengharapkan keindahan, kenikmatan, kebebasan, kemerdekaan, tapi nyatanya gak ada. Janganlah. Emang saya juga bukan orang
Saya gak mau ngeramal-ngeramal. Saya bukan ahli nujum, tapi saya punya feeling. Saya punya feeling, bukan ngeramal. Ya gitu. Ini saya ngasih tahu aja sama peramal-peramal, entah dari kartunya, entah dari kristalnya, entah dari apa. Janganlah bicara asal-asalan, kasihan sama rakyat kecil mengharapkan sesuatu yang belum tentu. Begitu, mohon maaf saya berbicara berlebihan gitu ya. Soalnya saya belum punya keyakinan. Gemah ripah repeh rapih itu belum punya keyakinan dikarenakan belum stabil. Ibarat air terjun kena angin masih ada embun sama uap. Jangkau saya aja sampai melayang-melayang begini, coba. Itu menandakan berarti belum stabil. Gitu. Kita lihat dari air terjun yang di belakang saya ini. Ini air terjun ini kecil, tapi sangat bahaya. Lihat uapnya kena angin. Ini sangat menderita, sangat dingin. Ini yang bahaya, sangat berbahaya itu uapnya, embunnya. Itu saya baca ini dari analisa air terjun ini. Saya bukan ngelihat dari mana-mana, saya ngambil dari analisa. Negara kita ini sebenarnya subur makmur sebenarnya. Nah, ini lagi di belakang saya ada air terjun yang nyebar airnya. Itu yang nyebar itu berarti dia menandakan kekuasaan yang sangat dahsyat. Tapi kena hibasan angin, ada embunnya juga, ada uapnya juga kan. Itu berarti belum punya pribadi anu mantep, anu mateng, apa yang sebenarnya. Jadi masih kena angin, hibasan angin, belum percaya terhadap diri sendiri. Begitu. Ini saya baca dari air terjun, bukan ngelihat kehidupan di sehari-hari atau dari pemerintah atau apa, bukan. Saya lihat dari fakta sehari-hari. Semua pada naik, harga beras pada naik, segala pada naik. Karyawan pada ngeluh nggak sesuai dengan pengeluaran gaji, nggak sesuai. Jadi yang saya tahu ada lagi perusahaan yang nggak mau dirugikan sama karyawannya. Contohnya ada suatu perusahaan, dia ya kita sebut aja itu antar paket kesana kemari kan itu ngandung resiko. Jam kerja nggak aturan jam kerja. Berangkat pagi, pulang malam, kadang-kadang 2 hari di jalan. Itu bener-bener yang namanya supir. Itu bener-bener sangat menderita. Entah di ekspedisi, entah di mana itu. Saya lihat sendiri. Saya sering ngobrol sama supir-supir karyawan. Manterin barang jarak jauh, pulang malam. Saya tanya, masuk lemburan enggak? Cuma dikasih ini aja, dikasih lebih uang solar atau uang bensin, uang rokok, nggak ada lemburan. Antara benernya saya kurang tahu, karena saya bukan karyawan. Suatu hari kejadian, supir itu mungkin kelelahan atau kecapean. Mobil itu menyenggol atau menabrak di suatu tempat. Ternyata mobil itu, kendaraan itu rusak. Itu beban biayanya tuh dibagi 2 sama supirnya sama karyawan. Itu kan harusnya tuh perusahaan, karena orang itu membutuhkan, makanya dia mau banting tulang, nggak mengenal lelah, nggak mengenal capek, nggak mengenal malam, nggak mengenal siang, hujan segala macam, dikarenakan dia punya tanggung jawab, yaitu keluarga. Mungkin orang itu, supirnya itu mungkin kelelahan, nabrak itu mobil, segajinya dipotong, berarti itu perusahaan itu nggak mau rugi. Banyak itu perusahaan bukan
Saya itu dapat cerita begini itu informasi dari karyawan-karyawan. Saya tuh nggak diem. Saya cari informasi demi masyarakat, bukan untuk pribadi saya, bukan untuk saya, bukan. Jadi saya menggugah yang mendengar cerita-cerita ini, berpikirlah secara dewasa, berpikirlah secara logika, pakai pikiran yang jernih, pakai hati yang adem. Jangan sampai pengen dibilang sohor, wah saya ini jadi paranormal, jadi ahli nujum atau ahli para seperti bisa kagak. Manusia tuh nggak ada yang pinter, nggak ada kalau udah. Tapi ada kalau udah Allah sudah berkehendak, kun payakun, nggak ada yang mustahil itu akan terjadi. Makanya manusia janganlah sok tahu masalah masa depan. Nikmati aja perjalanan yang sekarang. Enak gak enaknya nikmati, jangan berlebihan. Ada meyakinkan orang tahun 2024 katanya subur makmur gemah ripah reperapi. Saya kurang percaya, contohnya sekarang logikanya susah sekarang. Banyak pemulung kena fitnah, orang lain yang nyolong helm, orang lain yang menyolong helm, orang pemulung yang kena getahnya. Orang itu helmnya jatuh di jalan, pemulung kena getahnya. Gimana keadilannya? Tidak ada. Makanya tolong perhatikan orang-orang yang calon legislatif, jangan janjinya aja semuluk-muluk, semanis-manis madu. Kalau udah janji, mana buktinya? Tidak ada. Bohong. Ketemu di jalan aja dia ngumpet. Sekarang ada lagi nih, saya cerita dikit cerita. Gubernur itu, presiden itu, yang milih itu siapa? Rakyat yang memilih. Kenapa gubernur, wali kota kalau lewat, rakyat gak boleh ngelihat di jalan? Semua orang pada diusir, gak boleh, semua kendaraan pada dipindah arus. Apakah yang itu tuh dapat pilihan sendiri? Kan itu ngambil dari rakyat. Berarti kalau bapaknya mau lewat, orang tuanya mau lewat, anaknya itu nggak boleh lihat. Kan aneh. Presiden, wali kota, gubernur, itu kan seolah-olah bapaknya rakyat. Bapaknya rakyat. Anaknya pengen ketemu sama bapaknya, nggak boleh. Itu peraturan dari mana? Masa anaknya pengen ketemu sama orang tuanya nggak boleh? Kan aneh. Banyak dari zaman dulu juga begitu, dari zaman dulu. Gak aneh. Anaknya yang memilih pengen ketemu sama bapaknya nggak boleh, kan aneh. Orang anaknya ngerubung di pinggir jalan, disuruh bubar dikarenakan bapaknya mau lewat, kan aneh. Apakah nggak boleh anak ketemu sama orang tua? Pelajaran dari mana? Ayat berapa, surat apa yang begitu? Gak ada yang tahu saya. Orang tua itu harus membimbing, membina, mengurus anaknya. Tapi kok ini aneh. Banyak boro-boro gubernur, presiden, atau apa. Camat lewat aja, camat lewat. Semua mobil pada diberhentiin. Camat mau lewat gak boleh, ada yang mendahului. Motor patroli paling dulu kebut-kebutan, buka sirine supaya yang lainnya gak boleh lewat. Gimana tata krama kehidupannya, sopan santun kehidupannya gak ada. Begitu ya. Hidup saya itu di kalangan bawah. Hidup saya di kalangan bawah, gak mau hidup di kalangan atas, gak mau. Kenapa?
Kalau orang yang di atas itu semuanya semuanya juga pada sombong, pada berdegong, pada takabur, tukang suudon, tukang fitnah, tukang banting, tukang segala macam. Makanya saya lebih senang hidup di bawah ini, hidup bersatu bermasyarakat. Masyarakat ikut kerja bakti, saya ikut kerja bakti. Masyarakat hujan-hujanan, saya ikut hujan-hujanan. Masyarakat mancing, saya ikut mancing. Masyarakat kebanjiran, saya juga ikut kebanjiran. Itu hidup saya. Saya bisa aja milih satu tempat, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya pengen tahu dari di mana sampai di mana orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, sampai di mana. Yang miskin makin belangsak, yang kaya makin kaya. Itu. Jangan memanfaatkan ayat ya dalam Al-Quran. Jangan. Bekerjalah seakan-akan kita mau hidup 1000 tahun. Ibadahlah seakan-akan kita besok mau mati. Itu emang benar harus begitu, tapi jangan berlebihan. Kira-kira dapat rezeki, tolong saya ingatkan sama orang-orang pelit, sama orang keket, kumat, batrawali, tolong kalau dapat rezeki sisihkanlah rezeki, zakatnya, sodakonya, fitrahnya. Cari orang yang haknya, yang wajibnya. Kita cari zakat, sodako, fitrah ke masjid. Itu yang makan siapa? Yang makan tuh siapa? Bukan orang-orang miskin, bukan. Penunggu-penunggu masjid. Yang makan tuh bukannya yang keluar setahun sekali yang namanya fitrah. Itu enggak 100% dikasih semua, enggak. Saya tahu sendiri. Makanya orang-orang kaya, kalau ada rezeki sisihkan langsung kepada hak yang wajib. Kasih langsung supaya enggak disalahgunakan. Insya Allah Anda yang memberikan hak secara langsung kepada yang wajib, nah insya Allah berkah dari Allah Ta'ala. Insya Allah jadi ibadah kebaikan dunia akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Sekarang orang yang banyak saya perhatikan di kolong di masjid dibangun miliaran, seindah mungkin, semewah mungkin, semegah mungkin. Bukannya ditempatkan bikin ibadah, bukan, dibikin tempat rekreasi, dibikin tempat main, tempat jualan, tempat apa yang terjadi di situ? Banyak copet-copet gentayangan, banyak orang yang main ke situ, banyak yang kecopetan. Kata siapa? Saya tahu sendiri, bukan kata orang. Saya sering main ke tempat-tempat rekreasi, ya itu masjid termegah di Bandung, sering. Banyak masyarakat yang kena copet, banyak. Jangan, makanya kalau bikin tempat ibadah, sarana ibadah yang wajar-wajar aja, jangan berlebihan. Wajar-wajar aja. Coba bikin di masjid itu. Itulah cerita saya, panjang pendeknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di cerita-cerita yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hitung-hitung belajar untuk kebaikan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.